ditanam, di sini nanamnya, di sana buahnya. Di situ nanamnya, di pojok sono buahnya. Artinya sekarang kita tanam kebaikan, itu bisa jadi untuk anak dan cucu kita yang jadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepadanya di mana sampai pada pagi hari ini dan tadi malam kita diberikan kesempatan untuk menikmati malam 25 bulan Ramadan, di mana itu termasuk malam-malam yang ganjil dari 21, 23, 25. Kita masih 2 tanggal lagi malam-malam ganjil yang Allah berikan pada kita di bulan Ramadan ini. Makanya kita wajib bersyukur padanya, di mana kita bisa hadir, bisa mendapatkan malam ini yang tentunya tidak mudah buat banyak orang, karena mereka sibuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi dan seremonial. Tapi kita alhamdulillah tadi malam sekali lagi, walaupun di setiap masjid dan musola menurut pengamatan kita sholat tarawihnya sudah maju, ya, nggak mundur lagi. Itu di semua musola dan masjid di rata-rata ya pada maju sudah. Nah kita di barisan yang maju itu kita alhamdulillah ada di situ. Itu mahal sekali lagi, karena kalau tadi malam itu malam Lailatul Qadar, maka sholat tarawih kita yang 20 rakaat itu bernilai 83 tahun berturut-turut kita sholat tiap malam. 83 tahun istighfar kita itu kita laksanakan terus menerus 83 tahun. Kenapa? Karena nilai Lailatul Qadar itu sama dengan lebih bagus daripada 1000 bulan. Di total 1000 bulan itu 83 tahun lebih beberapa hari. Untuk itulah para salafun saleh, generasi-generasi awal, mereka terus menyediakan waktunya, mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Para ulama terdahulu itu memang orang-orang yang ahli ibadah dan mengamati Lailatul Qadar itu. Salah satunya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali itu punya catatan pengamatan dia tentang Lailatul Qadar. Kalau puasanya jatuh hari Ahad, maka Lailatul Qadar menurut pengalaman beliau adalah jatuh pada tanggal 29 Ramadan, malamnya, malam 29 Ramadan. Kalau puasanya hari Senin, itu jatuh malam Lailatul Qadarnya adalah malam ke-21. Kalau puasanya diawali dengan hari Selasa, itu jatuh Lailatul Qadarnya menurut pengalaman beliau
dan beliau menyaksikan dan merasakan terjadi pada malam 27. Nah, kita masih ada nih kesempatan malam 27. Makanya kita sengaja hari Sabtu siapkan waktunya, siapkan tenaganya. Siapkan waktu dan tenaganya, artinya hari Sabtu kita nanti istirahat siangnya agak sedikit cukup. Setelah sholat duhur, sebelum sholat asar kita istirahat. Ya minimal 1 jam lah. Kalau zuhur itu jam 12-an, maka kita sholat zuhur jam 1 sampai jam setengah 1 selesai. Kemudian kita baca Quran dah, tadarus. Ya. Atau kita mulai tadarus nanti jam setengah 2, setengah jam itu biasa udah ngantuk kalau baca Quran. Biasanya kalau baca WA kan ngantuk-ngantuk tuh. Kecuali menjorongan matanya. Kalau udah pada nyambung tulisan baru kita berhenti. Ya nggak ngantuk-ngantuk. Nah kalau Quran kita setengah 2 kita mulai baca Quran, maka jam 2 ngantuk dah, tidur dulu. Tidur sampai betul-betul nyenyak dan kita terasa fit walaupun lapar ada, haus tetap ada karena kita dalam berpuasa. Kenapa? Supaya nanti waktu sholat di malam 27 dimulai dari sholat maghrib, isya, taraweh, dan tahajud malamnya. Kita usahakan betul itu malam 27. Ini pengalaman guru besar, ulama besar. Ya, Syekh Abu Hasan Al-Sadzali ini adalah salah satu ulama yang luar biasa. Nah kita ingin bermakmum kepada beliau nih, di belakang beliau. Walaupun nantinya kita mungkin ngantuk-ngantuk gak ada masalah, tapi kita ada di barisan itu nanti kebawa ngantuk-ngantuk jalan. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi persiapkan dah. Hari Sabtu malam Ahad, hari Sabtunya kita siapkan seperti itu. Jadi jangan terlampau capek, jangan terlampau lelah, jangan sampai ngantuk. Ya, kalau tidur siang enggak, ya pasti ngantuk. Namanya qailulah. Qailulah itu tidak 4 jam. 1 jam sudah cukup. Qailulah namanya. Karena bisa jadi dari kata qalil artinya sedikit. Qailulah itu lebih sedikit lagi. Tapi qala yaqilu itu memang artinya tidur sedikit setelah zuhur atau sampai sebelum asar. Nah, setelah zuhur nanti kan relatif panjang, kita bisa makan dulu, bisa sholat bisa membaca Quran dulu, setelah itu baru kita istirahat. Kalaupun terpaksa ada kerjaan Bapak Ibu di hari itu, karena persiapan Lailatul Qadar nih, kerjaan di Jakarta, Bapak Ibu nanti naik kendaraannya yang bisa duduk. Ya, kalau naik kereta biasa udah sore udah penuh nggak bisa duduk. Nah naiklah kendaraan yang bisa tidur. Cuman jangan bawa dompet yang bawa duit banyak-banyak gitu. Ya cukup untuk naik angkot gitu sehingga bisa tidur. Bilang sama sopir bang, nanti saya turun di sana bang. Atau saya turun di stasiun Citayam bang. Sehingga kita bisa ngelenyap. Karena kalau nggak ngelenyap sama sekali, nggak tidur sama sekali di siang harinya, pastinya terawih ngantuk. Pastinya nanti saat doa kunut kita ngantuk. Nah kita berharap istighfar kita, tasbih kita, tahlil kita, hamdalah kita itu berlipat ganda selama di 83 tahun. Kalau selama itu kita terus bertasbih dan bertakbir, bertahlil, bertahmid, beristighfar, maka dijamin masuk surga, amin ya rabbal alamin. Dan dijamin di dunianya nyaman. Nah kita doakan tentu mulai dari yang paling dekat, siapa? Diri kita. Ya Allah, sehatkan badan saya sampai akhir hayat. Panjangkan umur saya dalam keadaan sehat sehingga saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Pakai bahasa kita aja monggo, pakai bahasa ibunya, pakai bahasa Jawa sing mantap, sing marem. Mas Yanto pakai bahasa Jawa mas. Sampean boten marem kalau pakai bahasa Betawi. Pakai bahasa Jawa. Bahasa Sunda aja. Pakai bahasa Sunda. Ya Allah Gusti Allah.
supaya nanti mantap dan maram. Kita doakan diri kita, terus siapa? Ayah dan ibu kita, ibu dan ayah kita doakan. Kalau masih ada di dunia, mudah-mudahan sehat sampai akhir hayat. Dia bisa beribadah, ya, bisa menikmati hidupnya, bisa bahagia. Kalau sudah tiada kita, tinggal ya Allah ampuni dosa ibu bapak saya. Sayangi mereka ya Allah, dulu sayang banget sama saya ya Allah dia. Kalaupun tidak kita merasa disayangi, pastinya kita dari mereka ya Allah. Mereka telah mendidik kami ya Allah, telah membesarkan kami ya Allah. Doakan ibu dan bapak. Setelah itu lingkaran yang dekat siapa? Anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak cucu itu Pak, bukan kambing kapunten nun sewu. Mohon maaf. Anak itu bukan seperti hewan, kita ikat lehernya, kita cancang, enggak. Ngikatnya, nyancangnya pakai apa? Pakai doa. Kalau pakai ikatan security, pengawasan security, gak bisa dia. Gak bisa dia. Dan berapa biaya yang harus kita siapkan? Karena setiap dia jalan mesti kita siapkan security 1. Kalau 7 anak berarti 7 security kita harus bayar setiap bulannya. Tapi dengan doa gratis, murah meriah. Nah di malam inilah kita nanti berdoa minta ya Allah anak-anak saya. Baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum. Kalau udah punya cucu ya Allah cucu-cucu saya. Sebutkan absen satu persatu. Anak saya si Fulan. Anak saya yang nomor ini. Absen. Ya. Terus di absen semua. Guru-guru kita. Ya, saudara-saudara kita absen semua. Itu kan di alam barzah Pak. Dalam barzah itu ada orang yang duduk santai aja. Tahu paket, datang paketnya. Dari siapa? Dari anak-anaknya yang soleh dan solehah. Ada yang nggak disebut sama sekali, tapi dia sedang lari-lari aja. Ngapain? Ngambil bungkusan dari orang-orang Islam yang doain dia tanpa disebut namanya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ampuni orang-orang yang lebih dulu meninggal dari saya dengan membawa iman. Ini kita tidak sempat sebutkan. Banyak banget kita sebut kagak selesai doa kita. Usah kampung. Tapi kan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang begitu baik dengan kita, siapa? Ya ibu kita. Masya Allah 9 bulan aja dalam perutnya kita gak bisa bayar. Mau dibayar pakai apa pun gak bisa bayar. Gak bisa bayar. Ini kita di malam Lailatul Qadar yang prediksi Syekh Abu Hasan As-Sadzali itu tanggal 27 kita masih punya peluang. Ajak anak, ajak istri. Istri biar naik di situ. Nah, detik-detik berbuka puasa ada ruang juga untuk doa dikabul. Dan kita alhamdulillah sudah sukses mari mempraktekkan berbuka ala Madinah dan ala Mekah, artinya ala tradisi, ala kebiasaan yang Nabi tuntunkan kepada para masyarakat Madinah ketika itu. Sama majelis guru kita buka cukup 3 butir korma sama air putih, dan kormanya dimasukkan kertas sambal itu loh, masukkan itu, nanti setelah makan bijinya masukkan situ, kantongin, jangan ngotori masjid, dosa. Masuk kantongin, bawa dah pulang tuh, nanti taruh di rumahnya, biji lempar aja nanti biar tumbuh kalau tumbuh. Tapi biji korma agak sulit tumbuhnya karena dia perlu panas. Kita nggak ada panas di sini. Panas di sana kan sampai 45 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Di sini nggak ada. Di sini paling tinggi 30. Udah pada kegerahan. 35, Masya Allah, gerah benar. Karena daerah lembab. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Lailatul Qadar ini adalah khairun min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan.
Nah kita jaga, makanya terasa benar ya Allah. Masya Allah, orang kepada sibuk aja berpikir yang lain-lain dunia. Kenapa dia tidak minta pertolongan kepada Allah di malam yang dimana Allah akan turunkan takdir barunya? Ya Allah, berikan saya kesehatan. Tadinya kurang sehat, takdir baru jadi sehat. Ya Allah, berikan kelancaran. Tadinya nggak lancar, Allah kasih kelancaran usahanya jadi lancar. Kenapa doa dia? Ya Allah, berikan kami keberkahan. Tadinya ribet, bener kayaknya susah, benerin ya. Allah turunkan paket keberkahan buat dia. Ya Allah, ini anak-anak ya Allah kayak nggak dengar mulu. Ya Allah, mudah-mudahan mereka ketuk hatinya agar mereka jadi anak yang patuh dan taat kepadamu, kepada Rasulmu, dan kepada ayah ibunya. Ya Allah. Kalau takdir kemarin masih kayak gitu, tapi setelah itu ada takdir baru di mana itu dia taat dan patuh dan mau. Apa kata ibunya mau, apa kata bapaknya mau. Kan sekarang ini susah banget Pak. Anak-anak tuh pinter-pinter, jarang yang benar. Kita kan pengennya benar dan cerdik, terampil, lincah. Kalau pinter nggak benar, Masya Allah, sekarang ini banyak banget anak pinter. Banyak banget anak pinter. Kita pengennya benar dulu. Ya coba anak dulu, emang sekolah tinggi-tinggi? Enggak. Tapi kata ibunya jangan makan nanas, nggak dimakan sampai dia berkeluarga nggak berani makan nanas. Jangan makan pisang Ambon, nggak dimakan sampai dia berkeluarga, nggak berani makan pisang Ambon. Dan ibunya nggak menjelaskan apa. Enggak menjelaskan kenapa, enggak kenapa juga dia tanya. Kenapa Bu? Enggak. Dia bilang jangan makan nanas ya Nak. Enggak dimakan. Jangan makan pisang ya Nak. Jangan enggak dimakan. Ini anak perempuan. Ya, subhanallah. Itu mereka nikmati tuh. Nah, ini kita anak-anak sekali lagi kita doakan kenapa? Karena anak bukan hewan yang bisa kita ikat lehernya. Kita ikat dengan doa kita ikat dengan munajat kita ikat dengan dialog kita kepada Allah. Ya Allah, anak-anak saya banyak ini. Ya Allah, cucu saya banyak. Saya boro-boro banyak, satu aja gak bisa ngawasin ya Allah. Tapi dengan pengawasanmu dan penjagaanmu, mereka akan terketuk hatinya. Ini kita mau bercapek-capek nih Pak, bersama bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau saya mau gak bercapek-capek, kalau kita gak mau bercapek-capek, ya kita iktikaf aja sendiri. Dari tanggal 21. Kita kan pengennya nikmat sama-sama, masuk surga sama-sama, sejahtera sama-sama, bahagia sama. Lah kalau sekampung ini sejahtera sama-sama kan kita bisa bagi-bagi sejahtera yang lain kepada yang lain. Ya. Subhanallah. Jadi Lailatul Qadar di tahun ini karena kita puasa berawal dari hari Selasa, maka prediksi dari Syekh, dari guru besar, dari ulama besar yang sudah berkali-kali mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Makanya kita ingatkan Bapak Ibu, pertama tadi siapkan fisiknya, siapkan tenaganya dan keluarga bisa disampaikan hari itu. Agar nanti malam 27 kita bisa pakai betul untuk bermunajat, berdoa, berzikir, berwirid, ya, bertasbih, beristighfar dan baca Quran. Capek baca Quran diri, duduk. Ya. Diri terus kita sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah. Mutlak tanpa nama. Setelah itu kita ruku sujud dan di sujud terakhir kita berdoa lagi. Allahu Akbar. Berdoa pakai apa? Pakai bahasa apa nih? Bahasa Quran kita nggak banyak. Cuman Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambung pakai bahasa ibunya masing-masing. Tetapi jangan diucapkan dalam lidahnya. Kalau dalam sujudnya. Cukup hatinya yang berdi Allah. Sebutkan dan tatap dengan mata hatinya kelihatan semua kok. Kita dalam sujud, kita tatap wajah ibu itu kita kelihatan. Kita tatap wajah ayah kelihatan. Kita tatap wajah saudara-saudara kita kelihatan semuanya. Doakan saudara-saudara biar pada berhasil. Doakan mereka. Kalau mereka berhasil nggak kenal sama kita nggak apa-apa, nggak bagi nggak apa-apa. Yang penting mereka berhasil. Apalagi mereka berhasil kenal sama kita, cakep. Nggak bagi aja, nggak kenal sama kita aja kita udah senang. Kenapa? Kita nggak bisa bagi kalau dia susah. Kalau mereka repot kita tidak bisa bagi, akan sedihnya 2 kali lipat jadinya.
Tapi kalau mereka senang, mereka berhasil, mereka sukses, saudara-saudara kita kaum muslimin sukses, kita bangga. Walaupun dia tidak pernah bagi kita, nggak apa-apa. Nah, kita doakan itu semuanya. Yang berikutnya adalah doakan negara kita. Negara kita ini negara raksasa, 37 provinsi. Membentang dari barat sampai timur, membentang dari mulai kawasan Aceh sana sampai dengan Papua sana. Ini negara yang luar biasa kaya rayanya. Negara yang cantik dan indahnya. Udaranya sangat nyaman. Begitu kita turun dari pesawat, masuk di Jakarta atau masuk di Surabaya, itu udara macam-macam. Tapi kalau ada satu negara yang Masya Allah, kita napas saja berat benar. Berat. Kenapa? Panas. Kenapa? Dingin. Dinginnya bisa mencapai 0 derajat Celcius. Kaki kemana saja ngilu dengan rasa dingin. Kecuali sudah dekat dengan tabunan. Kalau bahasa orang sini, tabunan. Perapian. Masya Allah bapak-bapak. Kita doakan negara kita biar selamat dari para pengkhianat. Biar Allah jaga negara kita daripada orang-orang yang jahat. Biar Allah jaga negara kita dari orang-orang yang dengki dan hasud. Ya, orang dengki dan hasud bisa jadi dari luar ataupun dari dalam. Karena kalau kita tidak punya negara, Pak, kayak apa nanti? Punya negara aja kayak gini. Ya, kita mintakan sama Allah doa biar dijaga negara kita ini. Kemudian kita doakan lagi para pemimpinnya, biar Allah kasih taufik dan hidayah agar bisa memimpin negara dengan benar. Rakyat ini dibuat sejahtera, rakyat ini dibuat benar. Jangan rakyat juga diajar untuk berdusta dan berbohong. Jangan rakyat diajar untuk berbuat curang dan seterusnya. Rakyat tentunya kita doakan mereka, para pemimpin. Kalau mereka sudah kita doakan mereka masih begitu, ya Allah yang punya kebijakan. Allah nanti yang mengatur itu semuanya. Namanya sudah berdoa kita, sudah tawakal namanya. Kita berusaha menjadi rakyat yang baik, bayar pajak kan? Bayar pajak gak? Bayar kita motor, kalau nggak bayar tangkap polisi Pan. Bayar kita. Kita berusaha taat dengan para pemimpin, tetapi pemimpin harus baik kepada ketaatan rakyatnya gitu. Itu kita doakan mereka. Sebab Masya Allah negara-negara kita ini negara yang Masya Allah. Coba jalan Pak dari Jogja naik kereta api sampai ke Bandung. Aduh indahnya itu gunung. Semuanya beberapa gunung pohon jagung mereka nggak punya. Kalau Bapak jalan dari Madinah ke Mekah, Haji Mukhayyar, ada apa? Ada pohon mangga gitu. Boro-boro. Rumput aja gak tumbuh. Tapi negara kita luar biasa. Sangat subur. Lempar batu, tumbuh ubi. Lempar kayu, tumbuh singkong. Masya Allah. Bapak nanam pisang, kayak buang sendal jepit aja. Nanam pisang ceblokin, tahu-tahu sekian bulan udah keluar jantungnya. Saya nggak pernah nyiramin pohon mangga di rumah. Nggak pernah. Pohon mangga Masya Allah mungkin besar aja. Kalau katanya kiri kanan punya kita, ini kadang-kadang mikir sama saudara tetangga, ini pohon mangga yang gede aja ini ya. Kita tebang sayang-sayang, nggak ditebang tetangga terganggu kan begitu. Yang udah nggak ada yang lebar lagi udah. Nah negara kita ini kita doakan, pemimpinnya kita doakan, biar itu pohon jagung ya 1, 2, 3 gunung itu biar bagian yang bisa mensejahterakan para petani. Mereka itu dimanjakan. Oh tanam jutaan batang jagung kok nggak pernah dipanggil, dikasih penghargaan, kasih bunga. Ya, pernah nggak? Kecuali pada zaman satu presiden dulu, ada petani datang dipanggil ke istana, dikasih 2 kelapa beneran, sama kelapa yang isinya duit. Buat apa? Buat bibit, buat beli pupuk. Ini Pak, begitu. Makanya pernah swasembada pangan Pak. Pernah swasembada pangan. Artinya apa swasembada pangan? Artinya kita tidak impor bahan-bahan keperluan primer kita. Masa beras impor negara yang begini subur. Masa kacang kedelai impor dari negara yang begini subur kan begitu. Maknanya swasembada itu semua kebutuhan
dari produksi dari tanah sendiri gitu. Nah kita berdoa, ya Allah. Kita kadang-kadang nggak pernah mendoakan itu, akhirnya negara kita ini yang baik ini, Masya Allah, yang kaya ini, yang begitu subur ini, orang-orang yang menikmati. Kita suruh terlena dan lupa. Nah setelah kita berdoa ya terus berusaha. Ya berdoa saja tanpa usaha kan nggak bisa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan kecukupan, jaminan ketenangan, jaminan kesehatan. Kalau sehat itu bukan jamin dari jam sostek, bukan dari BPJS. Jaminan sehat itu dari Allah. Masya Allah. Jadi ya, walaupun gratis jangan ke rumah sakit lah. Apalagi nggak gratis, jangan ke rumah sakit. Artinya kita sehat. Nah bertawakal itu kan dua usaha. Pertama doa, udah berdoa kita doakan nih. Ya terus kita berikhtiar. Berikhtiar itu jaga, usaha. Ya jemput. Nah kalau negara udah kita doakan, dijaga oleh siapa? Oleh tentara di perbatasan jaga. Di dalam negeri oleh siapa? Oleh polisi jaga. Siapa yang masuk ini ke negara kita nih? Seret kapal turun. Imigrasi jaga. Orang-orang bea cukai jaga. Itu adalah pintu-pintu gerbang masuk negara. Makanya mereka itu harus orang yang beriman. Orang yang beriman itu pintu-pintu masuk negara. Jadi sudah didoakan negaranya, didoakan pemimpinnya. Ini yang harus ngaji orang imigrasi. Ente itu adalah jaga pintu gerbang negara. Karena pesawat datang, saya turun kan. Begitu turun orang pada turun kan. Masuk ke bandara kan. Besok bandara lihat paspornya dari mana nih orang. Visanya apa ini? Visanya diplomat, tenaga kerja. Loh kok tenaga kerja masuk sini, kita juga masih kekurangan kerja, rakyat pada nganggur. Itu pesannya begitu Pak. Jadi makanya kita nanti merembet kemana-mana saat kita memilih pemimpin. Pemimpin itu akan ngangkat menteri. Menteri apa kalau imigrasi itu? Menkumham ya Pak Saiful. Menteri itu nanti menertibkan anak buahnya dirjen sampai ke bawah. Begitu Pak, nyambungnya kemana-mana. Ini kadang-kadang kalau disampaikan sama Ustadz, kadang Ustadz apaan bicara politik nih Ustadz? Di masjid lagi. Imam Ghazali ini nulis kitab nih, Fathul Mu'in ini Ihya Ulumuddin, di bab ilmu itu ada ilmu primer, ada ilmu yang sekunder. Ilmu primer diantaranya masalah politik, bicarakan di masjid. Imam Ghazali jadi pasar, ngajarin di masjid. Ini Ihya Ulumuddin dibaca. Ada orang ngomel-ngomel Ustadz ngajar di masjid katanya bicara politik. Politik kotor yang enggak, tergantung orang yang megang. Politik itu bersih. Bapak-bapak jaga negara. Jadi kita doakan, kita terus doakan negara kita doakan para pemimpin kita, terus jaga ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, orang-orang yang nanti menjaga perbatasan negara itu para tentara. Dalam negeri itu ada polisi. Kemudian di sana lagi ada orang imigrasi dan orang bea cukai. Datang pesawat, lihat paspornya dari mana nih? Oh dari sono. Pisahnya apa ini? Oh diplomat. Oh dia bisnis. Berapa hari kalau pisah itu? Kalau pisah tenaga kerja, kerjanya di mana? Di sektor apa? Oh banyak insinyur kita kok. Begitu pesannya. Itu dari doa kita, dari tawakal. Jadi nggak bisa tawakal terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang masuk biarin aja, nggak bisa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tenaga kerja asing masuk biar kita jadi pada nganggur. Gak punya lapangan kerja kita. Apa? Lah kerjaan ngelas, emang ngelas kagak bisa kita? Lah bisa lah, masa potong besi kagak bisa sih? Kecuali yang amat sulit barangkali, barulah kita minta bantuan dan kerjasama dengan orang-orang yang memang ahli dari luar negeri. Tapi selama kita masih bisa, kenapa sih masih nyuruh orang baik? Gitu. Nah, kita doakan di situ. Cuma jangan doa saja, ada tawakal. Tawakal itu dua komponen. Ada doa, ada ikhtiar. Ikhtiar itu tadi bentuknya salah satunya ketika Anda bekerja di imigrasi.
Ya. Kemudian ada Anda bekerja di bea cukai. Anda rakyat Indonesia, jaga negaranya. Karena memang menjanjikan Pak, di bea cukai itu sangat menjanjikan. Kalau orang tidak beriman memang korupsi sogokan banyak benar. Makanya di situ perlu kita punya anak-anak yang ideologinya kuat, bahasa kerennya, yang imannya kuat. Bukan pengawas, bukan polisi yang ngawasi, tetapi adalah malaikat raqib dan atid yang ngawasi mereka saat mereka kerja. Di situ rahasianya. Makanya ketika lagu kebangsaan Indonesia diciptakan, bangunlah jiwanya, imannya dulu bangun. Ajarkan dulu iman. Bangunlah badannya. Sekarang banyak 4 sehat 5 sempurna, tapi gak dibangun imannya. Habis. Nanti dijualin terus tuh. Narkoba masuk aja nanti. Beres. Dari sana udah gedip-gedip ya. Beres. Saya loloskan. Itu kan musibah. Nah, ini negara kita. Ini negara kita harus kita jaga bersama-sama. Dan harus sama-sama mempertahankannya. Karena memang negara kita adalah negara yang cantik, kaya raya, dan sangat indah. Siapapun namanya yang indah kan pengen. Kaya, ya tentu semua fitrah manusia pengen punya. Nah mereka terus berbondong-bondong kita biarkan, itu namanya tidak tawakal, cuma doa doang. Ya Allah jaga negara saya, ya Allah para pemimpin saya. Para pemimpin tegur. Lewat surat terbuka, lewat surat pribadi, kalau nggak mempan kita datang ke rumahnya. Nggak mempan juga, ngantuk kali dia, atau dia mungkin pikun. Ini ada pintu nih, keluarkan. Imam itu kalau udah pikun nggak boleh diteruskan. Imam sholat nih batal, ya udah batal, kita masih bilang amin. Ya jangan amin baik, udah kentut dia, keluar. Kalau nggak keluar gotong, ada di sini barisan yang spesial untuk menggantikan imam. Begitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ini malam yang sangat istimewa. Kita doakan dah negara kita doakan para pemimpin kita, terus kita berikhtiar berusaha untuk memilah dan memilih nantinya. Ya, jangan sampai salah lagi. Karena ada yang disampaikan cuma dikasih beras 2 kilo, milih siapa gitu, nggak jelas. Kalau dikasih tahu nggak jelas gitu. Akhirnya subhanallah kan semua orang yang milih punya kepentingan Pak. Tapi kalau kita kan kepentingannya negara dan bangsa, agar negara dan bangsa kita ini tetap ada dan tetap eksis, tetap berwibawa dan tetap dihormati dan disegani. Kemudian kita doakan tadi masalah anak-anak kita, cucu kita, sekali lagi ini juga memang anak-anak itu subhanallah. Apalagi di zaman sekarang, saya kalau dengar itu kadang-kadang benar apa enggak gitu ya. Itu setiap hari sekarang anak-anak perempuan di usia SMP itu di kelas sekian udah pada ya Allah ngaborsi bayi. Tahu ngaborsi bayi? Gugurin bayi. Astagfirullahaladzim ya Allah, sakit rasanya. Sakit. Nah ini kan ngeri bener Pak, ngeri bener kalau kayak gini. Habis bagaimana? Emang mereka sekarang dibombardir dengan gambar-gambar yang porno lewat HP mereka. Mereka pegang HP bebas. Dari mulai SD sekarang diwajibkan untuk punya HP. Ya, emang apa? Udah 1 tahun lebih kita bocah pegang HP, anak SD. Bahkan teman saya ahli tower, anaknya tamat SMA teriak. Belum bisa punya HP. Begitu masuk S1 baru dikasih HP, ini HP. Dari mulai SD udah teriak. Itu zaman sebelum pandemi. Ada pandemi ya dipaksa kan? Dipaksa semua anak-anak harus pegang HP. Kenapa? Pandemi. Makanya ada yang bilang, bukan saya nih, ini bukan pandemi, ini plan pandemik. Pandemic plan gitu. Itu bahasa keren, kita nggak paham. Bahasa sederhananya adalah ini adalah dibuat-buat kata orang, bukan kata saya nggak tahu itu benar apa tidak. Kata orang kayaknya dibuat-buat ini ya. Buat terus katanya, wallahu alam saya nggak tahu.
Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ini Ramadan dan ini kita punya peluang yang berikutnya Bapak doakan dah. Kita doakan biar virus corona ini segera berakhir. Udah berapa kali hujan kan? Udah berapa kali petir kan? Bahkan tanggal 14 Ramadan kalau nggak salah di Mekah itu banjir. Di lorong-lorong rumah-rumah di kampung itu banjir. Itu pertanda Allah sudah nguras bumi. Allah sudah bantai itu yang namanya virus yang membahayakan. Di surat Ar-Rum Allah berfirman, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzil minas samai ma'an wa yunazzil minas samai ma'an fahyil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Itu Allah turunkan berapa kali. Kok kita masih tidak percaya dengan itu? Ini ada apa? Makanya ada kata orang ini jangan-jangan dibuat-buat nih supaya kita nggak bisa keluar. Ada teman saya Pak, mana ibunya udah 90 usianya. Dititipkan sama Mbak Yunya. Mbak Yunya sakit, dibawa ke rumah sakit. Mana pas kayak gini gimana nggak boleh pulang. Makanya dia kemarin stres bilang, gimana Ustaz saya kalau pulang terobos ini. Boleh nggak? Ya demi ibu, bismillah, kalau dapat bismillah. Ibunya nggak ada yang ngurus. Mbak Yunya sakit. 90 tahun ibunya, ya Allah. Nangis dia. Nangis depan saya bilang, ya Allah Ustaz gimana ini? Dia berdoa minta sama Allah sambil jalan. Nanti kalau perlu buat surat resmi aja. Bilang ibu sakit dan seterusnya. Dari RT RW atau sampai ada dari Satgas minta. Masa enggak mau ngasih sih? Kan itu yang mimpin kan orang Indonesia juga. Ketua Satgasnya juga orang-orang Indonesia gitu. Satgasnya jelasin. Kita minta kepada Allah biar. Nah ini sudah Allah turunkan hujan berapa kali. Allah kasih kilat dan petir berapa kali. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama. Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah turunkan, Allah tampakkan yang namanya itu petir dan kilat. Khaufan, kita takut dong. Wa tama, kita berharap dong. Berharap apa dari petir? Berharap bisa membasmi kuman dan bakteri serta virus yang membahayakan manusia. Emang ke situ fungsinya. Itu fungsinya, salah satu fungsi petir dan kilat adalah untuk menghapus virus. Mau dikasih vaksin nggak bisa Pak. Nggak bisa. Tapi dengan kilat dan petir, biar serat mati dah. Mati. Khaufan. Takut kita dengan petir, watamaan. Kita juga punya harapan tinggi. Kenapa? Profesor, salah satu guru besar Andalas di Padang, Universitas Andalas, itu ahli tentang masalah petir dan kilat. Masya Allah, diurai oleh dia manfaat petir dan kilat, salah satunya tadi membasmi kuman dan bakteri berbahaya. Makanya kan kalau lagi hujan dan petir, ghaisan mugisa ya Allah, ghaisan mugisa ya Allah, barqan mugisa ya Allah, ya. Sa'iqatan mugisa ya Allah, ghaisan mugisa ya Allah, mudah-mudahan yang bisa memberikan pertolongan dan membawa keberkahan. Barqan mugisa ya Allah, mudah kilat yang bisa membawa pertolongan. Sa'iqatan mugisatan, petir yang membawa keberuntungan, kebawa pertolongan. Itu kalau ada petir kita ada doanya. Sa'iqatan mugisatan. Barqan ada kilat. Barqan mugisan. Ada hujan, ghaisan mugisa. Ya, Masya Allah ya Rabbi Maulana. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita terus berdoa. Terus wa anzala minas sami ma'an fayuhil arda ba'da mautiha. Allah turunkan dari langit hujan, itu nanti bumi bisa hidup dengan adanya air. Bakteri rusak, bakteri bahaya hilang, tanah subur, maka bisa tumbuh. Kan kita ingat Bang Tamit ya, pada saat petir turun, menggelegar, itu balang sangit di sawah penuh. Dari mana? Habis tuh belang sangit 10-an hektar tur dari mana? Kok tiba-tiba brot itu barang sangit penuh.
se-Kerawang, penuh se-Bekasi, penuh se-Cianjur. Mau apa? Itu ada sistemik Allah buat. Jadi sinergi dan saling kait-mengkait dan memang dibuatnya begitu teratur. Nah, ini jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang luar biasa, tinggal kita manfaatkan 2 malam lagi. 27 ini menurut tadi Syekh Abu Hasan, ayo kita sambut. Ayo kita aminkan. Doa-doa, kita berdoa sendiri. Usahakan ada yang kita pakai untuk bermunajat. 1:30 kah? 1:30 kah? 3:30 kah? 2:30, ya Allah 2:30 udah sahur. 2:30 bangun. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Minta kepada Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita manusia tidak bisa banyak berbuat apa-apa. Kita sama nyamuk gak bisa jagain. Sama virus tidak bisa jagain. Allah yang jagain nyamuk. Udah jam 5:30 lewat. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Terakhir besok pagi ya Pak. Buat persiapan. Ya, terakhir besok pagi. Dan teman-teman tentu sudah mudah-mudahan ini sekali lagi saya ingatkan teman-teman. Bapak-bapak ini adalah pekerjaan atau kegiatan yang sifatnya pengabdian. Dan kegiatan sukarelawan. Kalau bahasa Arabnya kegiatan tatawuan. Tatawuan itu adalah sukarela. Nah tentunya itu kebaikan ditanam. Di sini nanamnya, di sana buahnya. Di situ nanamnya, di pojok sono buahnya. Artinya sekarang kita tanam kebaikan itu bisa jadi untuk anak dan cucu kita yang jadi baik. Anak cucu kita jadi baik, kita kebagian pahala yang luar biasa. Karena dia akan terus mendoakan nenek dan kakeknya pula. Tidak mungkin lupa si cucu dengan kakeknya. Demikianlah Bapak Ibu, subuh ini tidak kita kaji lagi Ihya Ulumuddin karena sudah tinggal 2 hari lagi. Dengan hari ini makanya saya terus mau arahkan fokus ke situ. Supaya nanti kita bisa fokus untuk menyambut Lailatul Qadar di malam ke-27. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.